Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Lab Management Keuangan Lanjutan. Kita baru bertemu lagi nih setelah kita kemarin UTS. Makanya sekarang kita akan masuk lagi ke materi yang baru, yaitu materi chapter 11 dari Capital Budgeting Cash Flow. Oke, jadi capital budgeting itu apa sih? Jadi intinya itu capital budgeting adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan menyeleksi investasi jangka panjang yang mau dilakukan sama perusahaan. Jadi sebelum perusahaan itu melakukan investasi, sebelum dia beli mesin atau dia beli aset yang lain, dia akan hitung dulu nih kira-kira investasinya itu layak apa enggak sih buat dilakuin gitu. Jadi sebelum beli diseleksi dulu gitu. Nah, terus yang kita cari dari capital budgeting itu adalah relevant cash flow. Jadi intinya yang kalian hitung di chapter ini adalah relevant cash flow. Nah, relevant cash flow ini menghitung berapa banyak penambahan kas yang akan didapatkan dari investasi atau capital expenditure atau belanja modal yang dilakuin sama perusahaan. Jadi intinya berapa sih tambahan kas yang diterima sama perusahaan sebelum beli mesin gitu ya, sebelum investasi dengan sesudah investasi. Nah, di sini kita akan hitung penambahannya itu di relevant cash flow-nya itu. Nah, relevant cash flow itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada initial investment, yang kedua operating cash flow, dan yang ketiga terminal cash flow. Nah, di initial investment ini jadi adalah pengeluaran kas di awal kegiatan investasi. Jadi misalnya beli mesin, biaya instalasinya berapa, biaya pengirimannya berapa, terus misalnya ada diskonnya berapa, kayak gitu sih. Nah, terus yang kedua ada operating cash flow. Nah, di sini adalah penerimaan incremental cash. Incremental cash itu adalah penambahan cash. Yang tadi aku bilang ya, jadi intinya itu di incremental cash itu berapa sih cash yang kita terima sebelum dengan sesudah gitu. Jadi nanti dibandingin antara sebelum investasi dengan sesudah investasi dari proyek investasi dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga ada terminal cash flow. Nah, di terminal cash flow ini penerimaan kas di akhir tahun penyelesaian proyek. Atau bisa kita lihat juga misalnya kita beli mesin untuk 5 tahun, masa penggunaannya 5 tahun nih. Di akhir tahun kelima itu nilai akhir mesin itu berapa sih gitu ya. Setelah dia umurnya udah habis, udah selesai digunain, dia bisa dijual seharga berapa gitu ya, nilai akhirnya berapa gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan pakai metode depresiasi yang MHRS. Nah, jadi ini persentasenya ya, yang 3 tahun ini di sini ada 33%, 45 sama 15, dan yang terakhir 7 itu adalah residual value. Nah, kalau yang 5 tahun, di sini ada 20%, 32, 19, 12, dan yang terakhir 5% itu residual value-nya. Nah, kita akan bahas nih dari masing-masing relevant cash flow ya, masing-masing komponen. Yang pertama itu dari initial investment-nya. Nah, initial investment-nya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah installed cost of new assets. Di installed cost of new assets itu nanti jadi kita akan menghitung berapa besar biaya yang dikeluarin buat beli asetnya gitu. Jadi mencakup semua biaya yang kita keluarin untuk membeli asetnya. Yang kedua ada after tax proceeds from sale of old assets. Nah, jadi kalau misalnya kita beli aset baru, kita beli mesin baru, kita berarti akan menjual mesin yang lama kan. Yang mesin lama kita akan jual. Nah, kira-kira dari hasil penjualannya itu kita dapat berapa sih uangnya gitu ya, setelah dikurangin sama pajak juga. Kan pajak penjualan ya, ada pajak penjualan. Nah, itu uangnya berapa. Nah, terus yang ketiga ada change in net working capital. Jadi kita akan melihat sebelum dan sesudah investasi, adakah perubahan di current assets-nya atau di current liabilities-nya dari perusahaan tersebut. Nah, terus dari ketiga ini kita akan mendapatkan initial investment cash flow. Nah, jadi rumusnya itu adalah installed cost of new assets ya, installed cost of new assets dikurangin sama yang tadi pendapatan yang dari jual aset lama. Terus ditambah lagi sama ditambah atau dikurang sama net working capitalnya, tergantung nih net working capitalnya plus atau minus. Nah, terus kalau yang kedua itu kenapa sih after tax proceeds from sale of old assets itu mengurangi? Kenapa dia mengurangi initial investment? Padahal kan kita ngejual barang gitu ya, kita ngejual aset kita kan, padahal kita dapat uang, kenapa malah ngurangin gitu ya? Jadi kalau di initial investment ini yang kita hitung adalah total investasi yang kita lakuin gitu ya. Total uang investasi yang dilakuin sama perusahaan, entah itu buat beli mesin, beli aset, atau beli aset yang lain gitu kan. Nah, terus kalau misalnya nih aset yang lama kan dijual,
berarti investasi kita berkurang dong, ya. Investasi kita berkurang, makanya di sini dia mengurangi gitu. Makanya dia mengurangi di initial investment maksud aku. Gitu. Jadi ini rumusnya udah fix banget ya, kecuali yang kan jadi install cost of new assets ditambahin after tax proceeds-nya, terus bisa ditambah atau dikurang sama NWC-nya, karena net working capital tergantung ya, bisa negatif atau positif gitu perubahannya. Nah, terus selanjutnya yang kedua ada operating cash flow. Nah, di sini itu intinya kita mau ngelihat perubahan cash yang ada di perusahaan gitu ya. Jadi ini benar-benar cash-nya. Nah, di sini perhitungan itu yang pertama jadi dari sales revenue dikurangin sama expense gitu ya. Expense itu misalnya kayak ada variable cost, terus ada fixed cost kayak gitu-gitu. Terus dikurangin sama depresiasi. Nah, udah dikurangin sama depresiasi, baru dikurangin lagi sama tax. Nah, terus setelah dikurangin sama tax, kita tambah lagi sama depresiasinya. Kenapa kayak gitu? Karena depresiasi di sini sengaja nih ya, di sini kita masukin dulu nih, kita kurangin depresiasi karena buat menghitung tax, depresiasi itu kan mengurangi tax gitu ya. Besaran depresiasi itu mengurangi pajak yang ditanggung sama perusahaan. Gitu, makanya di sini itu depresiasi mengurangi. Nah, jadi depresiasi di sini tuh dimasukin cuma buat ngitung taxes-nya aja. Sebenarnya sih buat ngitung taxes gitu ya, keperluan buat ngitung pajak. Nah, setelah menghitung pajak, depresiasinya kita masukin lagi. Gitu. Kenapa kita masukin lagi? Karena di operating cash flow gitu ya, di cash flow itu bener-bener dihitung itu uang yang masuk dan keluar gitu. Jadi bener-bener berapa sih uang yang masuk dan keluar dari perusahaan itu. Nah, sementara seperti yang kalian tahu ya, depresiasi itu kan sebenarnya nggak bener-bener real uang kalian tuh berkurang gitu kan. Misalnya kalian beli aset nih, dengan adanya depresiasi bukan berarti uang kalian tuh berkurang, uang kalian yang dipegang gitu, uang cash kalian tuh berkurang, kan enggak ya. Jadi depresiasi itu kan cuma mengurangi nilai dari asetnya aja. Makanya kalau di cash flow di sini dia udah dikurang terus ditambah lagi gitu ya. Jangan lupa nih udah dikurang buat ngitung tax, terus ditambah lagi sama depresiasinya, karena sebenarnya perusahaan nggak benar-benar mengalami pengurangan gitu, nggak benar-benar mengalami pengurangan dari cash mereka gitu. Cash mereka nggak ada ngaruh dengan adanya depresiasi. Kan depresiasi cuma ngurangin ke value-nya aja, value dari cash-nya. Dari asetnya, sorry. Nah, yang terakhir ini ada terminal cash flow. Nah, jadi terminal cash flow ini buat lihat asetnya kalau dijual di akhir masa manfaatnya dia gitu ya, itu harganya jadi berapa. Nah, terus ini rumusnya jadi after tax proceeds from sale of new asset. Jadi yang tadi ya di awal kita buat beli aset barunya ini berapa biayanya, terus kita kurangin sama yang sale of old assets-nya gitu, dikurangin, terus nanti kita lihat deh change in net working capital berapa, bisa bertambah atau berkurang, terus langsung kita bisa dapat, kalau kita totalin dapat terminal cash flow-nya. Nah, mungkin akan lebih jelasnya kalau misalnya kita udah membahas ke soal ya, kita akan masuk ke soal aja kalau gitu. Nah, oke, di sini jadi di pertemuan ini aku akan membahas dua problem, ada problem 4 dan problem 6. Nah, ini jadi aku problem 4 dulu ya. Yang problem 4 itu di sini ada Coffee Toffee. Coffee Toffee ini ingin membeli jadi membeli aset baru gitu ya, membeli mesin baru di sini. Yang harganya itu 143.000. Nah, terus dia itu pengen ngejual mesin dia yang lamanya nih, mesin dia yang lama yang udah dipakai selama 4 tahun seharga 38.500. Nah, terus di situ mesin lama itu harga aslinya 78.000 gitu ya. Terus nah di sini MHRS-nya pakai 7 tahun, terus tax rate-nya 40%. Nah, terus kita bisa hitung nih mulai dari ABCDE-nya ya. ABCD doang deh. Nah, yang pertama poin A nih. Poin A dia bilang, what is the book value of existing roster? Nah, kita masukin dulu nih yang pertama itu. Jadi ini kita hitung yang lamanya dulu ya, yang mau dijual tadi. Jadi book value-nya itu, dia kan cost-nya itu pertama kali beli kan 78.000 ya. 78.000. Nah, terus udah dipakai nih selama 4 tahun. Udah dipakai selama 4 tahun, berarti dia udah mengalami depresiasi sebesar 14%, ditambah 25%, ditambah 18%, ditambah 12%. Depresiasi dari tahun pertama sampai ke tahun keempat kan. Nah, berarti sekarang kita hitung nih, kita bisa hitung depresiasi, bukan depresiasi ya, sisa value yang ada di mesin lama itu.
sisa value-nya, berarti kita bisa hitung dengan cara kita tambahin aja nih depresiasi yang belum terjadi nih, yaitu di tahun kelima, 6, 7, tahun kelima, 6, 7, dan residual value-nya gitu. Nah ini kita bisa langsung tambahin aja ya, jadi 12% kita tambahin lagi sama 9%, ditambah 9%, ditambah 9%, ditambah 4%. Nah, terus ini buat ngitung value-nya kan ya, kita kan mau hitung value-nya. Nah, terus kita kaliin deh sama cost-nya, sama biaya yang kita keluarin di awal buat beli mesin lama itu. Nah, terus kita dapat book value-nya atau sisa nilainya si aset lama itu adalah sebesar 24.180 gitu. Jadi karena dia bilang udah dipakai 4 tahun, makanya tinggal value-nya kita kurangin aja nih sama yang depresiasi dari tahun pertama sampai tahun keempat. Berarti sisa nilai bukunya tinggal yang dari tahun kelima sampai residual value persentase ini. Hitung poin yang B ya. Poin yang B itu adalah after tax proceeds of sell the existing roster. Berarti kita akan menghitung mesin yang sekarang masih ada. Berarti itu mesin yang lama kan. Karena kan mesin baru belum dibeli, baru dipropos aja. Nah, dari situ berarti kita bisa menghitung nih dengan cara masukin dulu book value-nya. Book value-nya ini kan 24.180 ya, kita udah hitung. Terus selanjutnya kita bisa masukin juga FV atau face value atau fair value. Jadi fair value itu berapa sih harga aset kita saat ini gitu ya, dijualnya itu bisa laku di harga berapa sih kayak gitu. Jadi harga fair value-nya ini adalah sebesar 34.500. Dia bilang di soal nih, perusahaan punya kesempatan buat ngejual ini seharga 34.500. Nah, terus kita bisa mendapatkan gain on sale. Berarti kan, kenapa kita bisa dapat gain? Karena uang yang akan kita dapetin gitu ya, harga pasarnya itu sebesar kan 34.500 dong. Nah, terus tapi value yang kita kasih, nilai aset kita tuh cuma sisa 24.000 sebenarnya. Tapi kita masih bisa jual di harga 38.000 karena harga pasarannya segitu. Nah, berarti kita dapat gain di sini sebesar 14.320. Nah, terus karena di sini kita punya gain, maka kita akan dikurangin lagi sama tax atau pajak. Gitu ya, kita kena pajak nih karena kita ada gain. Nah, berarti di sini kita bisa menghitung nih besaran pajaknya berapa sih? Nah, yang pertama itu proceeds from sale of old assets. Berarti kita menjual kan di harga 34.500 ya harga pasarnya. Nah, terus kita kurangin sama pajaknya. Pajaknya itu jadi dihitung dari 40% nih, 40% pajak tax rate-nya dikali sama gain-nya, besaran gain-nya. Besaran gain-nya 14.320. Nah, berarti after tax proceeds from sale of old assets itu berarti tinggal nilai uang yang nilai pasarnya, harga pasarnya dikurangin sama tax aja. Hasilnya 32.772. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung poin yang C. Calculate the change in net working capital. Jadi perubahan di net working capitalnya itu berapa? Nah, di sini kita lihat nih ya, di tabel ini kan ini ada perubahan-perubahan nih, ada current asset, ada current liabilities. Nah, sekarang kita kelompokin dulu nih, mana current asset, mana current liabilities. Nah, jadi kalau buat yang current asset sendiri itu di sini ada inventory, terus ada account receivable dan juga ada cash. Nah, buat yang inventory dia bilang dia bertambah 55.000. Ya, terus account receivable-nya dia bertambah juga nih, setelah punya aset baru dia bertambah menjadi 77.000. Nah, terus buat cash-nya dia nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, jadi nggak ada perubahan di sini. Nah, berarti change in current assets-nya adalah 132.000. Nah, selanjutnya perubahan di current asset ini kita kurangin sama perubahan di current liability. Jadi current liability di sini ada accrual, ada account payable, sama ada, udah deh. Notes payable masuknya ke long term ya, bukan di current lagi. Jangan terkecoh, barusan aku hampir terkecoh. Dah, terus di sini berarti change in current liability, kita lihat nih, buat accrual-nya itu dia berkurang 22.000, berarti min 22.000 ya. Accrual-nya berkurang 22.000, terus account payable-nya bertambah 44.000. Berarti 44.000, min 22 ditambah 44.000. Nah, dapat deh change in current liability-nya 22.000. Nah, terus kita bisa menghitung change in net working capital-nya dengan yang perubahan di current assets dikurangin sama perubahan di current liability. Dapat 110.000. Udah. Terus selanjutnya kita bisa hitung poin yang D, initial investment dari assets yang baru.
aset yang akan dibeli. Nah, di sini tuh berarti kita masukin dulu nih yang pertama installed cost of new assets. Jadi aset yang baru itu dia bilang ya harga setelah harga keseluruhannya nih setelah biaya pemasangan, biaya pengiriman dan segala macam ya udah installed cost nih. Installed cost-nya ini sebesar 143.000. Ini udah nggak ditambah sama biaya-biaya lain karena dia bilangnya itu di sini udah installed cost gitu dan dia nggak ada informasi juga kan mengenai biaya-biaya yang lain. Berarti di sini udah masukin aja deh 143.000. Nah, terus di sini kita kurangin sama after tax proceeds from sale of old assets. Jadi, pas kita mau beli initial investment baru nih, kita mau beli mesin baru nih, kita kurangin sama uang yang kita dapetin setelah menjual mesin yang lama. Tadi kan kita dapat uang itu sebesar 32.000 ya, setelah udah dikurangin pajak. Nah, terus ada change in net working capital. Di sini change in net working capitalnya menambahkan. Kenapa menambahkan? Karena net working capital kita positif. Kalau misalnya net working capital kita di sini negatif, di sini ya berarti bakal ngurangin gitu sih. Nih, karena positif jadi dia menambah. Udah, terus kita bisa menghitung initial investment-nya. Initial investment-nya itu tinggal kita sum aja sih ini. Enggak deh, jangan disam ini, jadi aku belum masukin min-nya. Berarti initial investment itu dari installed cost of new assets, dikurangin sama after tax proceeds yang aset lama. Nah, terus ditambah sama net working capital, perubahan net working capital. Nah, hasilnya initial investment cash flow-nya itu sebesar 220.000. Jadi, uang yang dikeluarin buat investasi di aset yang lama itu sebesar 220.000 gitu. Selanjutnya kita akan bahas problem 6 nih. Jadi, problem 6 itu sebenarnya jenis format soal yang akan kalian pakai. Sebenarnya ini soalnya nanti bakal kayak gini sih. Capital budgeting itu soalnya kayak gini. Nanti UTS, kuis juga bakal UAS, kuis juga bakal kayak gini soalnya. Jadi kalau yang tadi kan masih contoh banget ya, kayak simple banget. Nah, kita pakai yang agak rumit. Nah, oke. Jadi intinya gini, si PT Santu ini sekarang dia mau pakai mesin mereknya Integra. Itu mesin yang udah lama lah dia udah pakai, udah selama 3 tahun. Nah, terus dia rencananya tahun ini dia mau beli mesin baru, soalnya mesin lamanya itu udah habis masa pakainya gitu, kayak udah lama kan, udah pas 3 tahun nih menurut MHRS dia udah habis lah gitu masa pakainya. Nah, terus di sini kita harus menghitung capital budgetingnya itu jadi dari initial investment, incremental cash flow dan juga terminal cash flow-nya dengan MHRS 3 tahun. Nah, di sini aku udah bikin formatnya, jadi kita tinggal masukin rumusnya aja nih. Bukan rumus sih, masukin rumus dan angka. Nah, oke, jadi kita langsung masuk aja ya, kita harus langsung ngerjain ke initial investment. Nah, buat yang initial investment itu, aku di sini mau hitung dulu buat initial investment cash flow-nya. Nah, initial investment cash flow-nya itu, jadi yang pertama itu kita masukin dulu nih, cost buat old machine-nya, cost yang old. Terus yang kedua itu sama book value-nya, book value buat mesin yang lama. Nah, terus juga sama fair value-nya si mesin lama. Dan juga gain on sale. Gain atau bukan gain juga sih, bisa aja gain atau loss. Kita ntar hitung dulu ya, gain atau loss on sale. Oke, jadi dia bilang ya, cost buat mesin yang lama nih, mesin yang lama si Integra ya. Mesin yang lama si Integra ini dia bilang dibeli 2 tahun lalu dengan harga 777, sudah termasuk biaya asuransi dan belum termasuk biaya pengiriman. Nah, di sini berarti kita harus hitung nih biaya keseluruhannya. Jadi kita masukin dulu 777.000 ditambah sama biaya pengirimannya 42.000. Oke, jadi kita dapat cost buat mesin yang lama. Nah, terus book value-nya nih. Jadi gini, dia bilang kan ya, si mesin Integra ini udah dipakai selama 2 tahun. Jadi beli 2 tahun yang lalu, berarti dia udah dipakai selama 2 tahun. Nah, sekarang kan ini berarti udah masuk tahun ketiga kan ya. Sekarang kita udah masuk tahun yang ketiga nih. Berarti kita mesti hitung sisa book value-nya, sisa nilainya gitu ya, nilai intrinsik dari si mesinnya itu berapa. Nah, sama kayak yang tadi, jadi buat menghitung ini kita lihat aja dari MHRS-nya nih, dari depresiasinya. Nah, dia kan udah dipakai 2 tahun. Berarti dia udah didepresiasiin pakai yang 33%, 45%.
Nah, berarti sekarang sisanya tinggal yang depresiasi tahun keempat, berarti kan 15%. Sama yang tahun keempat itu bukan tahun keempat deh, tapi residual value. Residual value-nya itu 7%, nilai sisanya ya. Nilai sisanya itu 7%. Nah, di sini jadi nilai book value-nya saat ini gitu ya, setelah dikurangin sama depresiasi tahun pertama dan kedua, berarti tinggal ini dikali sama cost-nya. Nah, berarti dapat book value-nya itu sebesar 180. Angkanya cantik banget, gila. Dah, terus habis itu kita masukin fair value-nya. Fair value-nya itu jadi harga, dia itu laku dijual berapa sih saat ini, si mesin lama nih ya. Nah, dia bilang nih, pada saat ini mesin Integra dapat laku dengan harga 269.500. Masukin ya. 500. Nah, terus berarti kita bisa lihat nih, dia mesinnya laku seharga 200 ribuan. Sementara value-nya dia, book value-nya cuma 180 ribu. Berarti di sini dia ada gain dong, ya kan? Ada gain dari sell-nya. Gitu, dia bisa dapetin si Santu ini bisa dapetin uang seharga 269 ribu gitu kan. Tapi value yang dikasih itu cuma sebesar 180 ribu. Berarti kan dia gain, ada gain on sale. Gitu. Udah, gainnya berarti sebesar 89.000. Oke, selanjutnya kita akan hitung nih mulai ke initial investment-nya ya. Ini baru hitung komponen initial investment nih. Nah, jadi yang pertama itu kita masukin installed cost of new assets. Nah, di sini kita baca ya. Jadi dia bilang, mesin baru diperoleh dengan total biayanya itu sebesar 1.050.000. 50.000. Nah, ini tuh include biaya-biaya lain-lainnya nih, biaya mesin, biaya pengiriman, kayak gitu. Jadi ini tuh bukan biaya mesinnya, gitu ya. Jadi yang kita mau hitung di cost of new assets, ini adalah benar-benar pure biaya mesinnya aja. Gitu, biaya mesin di luar sama biaya-biaya lainnya. Jadi benar-benar mesinnya aja. Nah, makanya berarti dari kalau misalnya kita mau tahu nih biaya mesinnya, kan dia nggak diketahui nih harga mesinnya berapa sih gitu, nggak ada ya. Nah, berarti tinggal kita kurangin aja nih dari total biaya, dikurangin sama biaya-biaya lainnya. Ya, kita tinggal kurangin sama ini kayak pengiriman, terus juga asuransi, terus sama yang instalasi juga. Instalasi 35.000. Nah, oke, kita dapat deh cost of new assets-nya sebesar 875.000. Gitu, ini jadi bener-bener pure harga mesin ya. Ini aku tulisin deh. Harga mesin. Pure. Nah, terus yang kedua ada installation cost. Nah, dia bilang ya, biaya instalasinya, biaya pemasangannya itu 35.000. Nah, terus ada purchase discount. Nah, dia bilang nih, PT Santu dia bisa membayar secara tunai, maka dia bisa dapat diskon sebesar 8% dari harga beli, exclude biaya-biaya lainnya. Berarti dapat diskonnya itu sebesar 8% dari harga mesin ya, secara ini simpelnya. Ya udah tinggal kita kaliin aja 8% dikali sama harga mesin. Nah, berarti kita akan dapat purchase discount sebesar 70.000. Nah, dari sini berarti kita bisa dapat ya installed cost of new assets-nya itu. Jadi total biayanya itu adalah 875 ditambah sama biaya instalasi dikurang sama purchase discount. Ya, karena kan dapat diskon berarti kan ngurangin biaya dong, ya kan? Udah deh, kita dapat berarti ini yang installed cost of new assets-nya, totalnya 840.000. Nah, terus selanjutnya kita akan menghitung after tax proceeds from sale of old assets. Jadi, berapa uang yang kita dapetin setelah kita ngejual aset yang lama. Nah, jadi sini yang pertama, harga aset lamanya itu berapa sih ya? Nah, dia tadi kan kita udah hitung juga, kita udah lihat juga ya, dia bilang dia itu bisa dijual nih, dia bisa dijual seharga 269.000. Berarti ini masuk ke proceeds from sale of old asset-nya ya. Ini masuk 269.500 atau fair value-nya. Nah, terus kita ini kena tax kan? Kena tax karena kenapa? Karena tadi pas kita hitung nih, si cash flow-nya ini ternyata dia itu punya gain. Dia itu dapat gain. Dia ngejual asetnya terus dapat gain. Berarti kalau dapat gain kita tinggal kaliin aja nih gainnya sama pajaknya. Pajak yang berlakunya sebesar 25%. 25%. Udah, terus habis itu kita bisa totalin deh dari yang si after tax proceeds-nya nih, dari old assets. Jadi kita bisa ngejual harga asetnya kan harga pasarnya 269, nah tapi kita kena pajak.
Jadi kita kurangin sama pajaknya. Udah deh, berarti uang kita dapetin dari hasil penjualan aset lama itu sebesar 247.170. Oh iya, kayak yang tadi aku bilang di awal ya pas aku bahas teori. Jadi karena ini tuh kalau yang sell of old assets berarti kan dia ngurangin investasi kita kan, ngurangin total investasi kita kan, initial investment kita. Makanya di sini dia akan mengurangi. Nah, aku langsung kali min 1 aja biar nanti dia jadi bisa langsung di sum gitu. Nah, terus habis itu kita menghitung ke komponen yang ketiga nih, yaitu change in net working capital. Change in net working capitalnya itu bisa kita lihat dari yang tabel. Nah, oke, jadi di sini tuh ada sebenarnya ini adalah akun-akun dari current assets dan juga current liabilities. Nah, di sini aku udah kopas nih, aku udah hitung juga perubahannya nih, perubahan sebelum sama sesudah pakai mesin baru. Nah, di sini jadi cara ngitungnya gampang sih, tinggal yang sesudah dikurangin yang sebelum aja. Sesudah kurangin sebelum, sesudah kurangin sebelum. Udah, terus di sini kita kelompokin dulu aja. Kita kelompokin dulu asetnya itu akunnya itu masuknya ke jenis apa. Nah, jenis. Nah, kalau cash masuknya kan ke current assets ya, CA ya. Nah, account payable kan hutang ya. Hutang berarti dia masuknya CL. Terus inventory CA. Account receivable CA, short term loan CL. Nah, karena dia bilang kan short term loan ya, pinjaman yang kurang dari 1 tahun, makanya ini dia masih masuk ke current liabilities. Oke, dari sini kita udah hitung nih, kita udah lihat nih, terus kita bisa langsung hitung aja nih change in net working capitalnya. Yang pertama kita hitung dulu yang current assets-nya dulu ya, perubahan di current assets. Nah, di sini berarti dari cash-nya dia kan bertambah nih, dia plus ya. Dia plus terus sama account receivable-nya menurun, terus ditambah lagi sama inventory-nya. Udah dapat 320.000. Terus habis itu kita bisa menghitung yang di current liabilities yang selanjutnya ya. Jadi dari account payable ditambah sama short term loan itu hasilnya jadi 99.000. Nah, ini jangan lupa kita kaliin min 1 aja deh biar ntar tinggal tinggal di sum. Nah, terus dari situ berarti kita bisa lihat change in net working capitalnya adalah perubahannya 221.000. Nah, dari situ berarti kita bisa hitung nih initial investment cash flow-nya. Sorry, ini harusnya masuknya ke sini. Initial investment cash flow-nya itu dari total yang install cost of new assets ditotalin sampai ke net working capital. Hasilnya initial investment-nya itu adalah sebesar 813.000. Oke. Dari situ udah nih, bentar aku bold deh, aku biar kelihatan ya. Nah, gini deh. Udah, habis itu selanjutnya kita bisa langsung hitung ke operating cash flow. Nah, jadi di sini nih agak nggak susah sih, cuma kayak agak tricky aja, mesti baca-baca soalnya ya. Nah, kita kelompokin dulu nih. Jadi buat menghitung kan kita harus nyari salesnya nih, kita harus breakdown ke bawah nih. Jadi kita harus hitung dulu masing-masingnya dari hasil produksi, terus juga harganya berapa, costnya berapa gitu. Jadi kita hitung masing-masingnya ya. Nah, buat kita lihat yang mesin lama dulu nih, dia bilang hasil mesin lama Integra mampu menghasilkan 9.800 pieces dalam 1 tahun. 9.800 pieces, namun diperkirakan akan mengalami penurunan. Mengalami penurunan 10% setiap tahunnya. Berarti ini tinggal kita kaliin 90% aja ya. 10% setiap tahunnya. Nah, terus sampai ke 2024 tidak lagi dapat menghasilkan. Berarti benar-benar udah nggak bisa ngasilin barang lagi ya. Berarti 0 tahun 2024-nya. Udah. Nah, habis itu, jika perusahaan menggunakan mesin informal, mesin baru nih, maka diperkirakan akan menghasilkan 12.000 pieces di tahun 2021. Oke, kita masukin ya, 12.000 pieces. 12.000 pieces di tahun 2021, dan akan mengalami peningkatan 5% setiap tahunnya. Berarti 12.000 ini tinggal kita kaliin 105% aja ya, kan naik 5%. Udah, terus naik 5% setiap tahunnya, hingga pada tahun 2024 akan turun 10% dari tahun sebelumnya. Oke, berarti 2023 juga naik 5%. Nah, buat yang 2024 dia turun 10%. Berarti 90% dikali sama yang tahun 2023 aja. Oke, udah. Abis itu selanjutnya nih, kita udah hitung kan ya hasil produksi, terus harga jual.
Nah, harga jual pada tahun ini adalah 750 per unit. 750 per unit. Dan akan meningkat 25 $25 setiap tahunnya. Berarti 750 ditambah 25. Setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Berarti ini naik 25 terus ya. Kita langsung tarik aja ke bawah. Oke, selanjutnya habis itu ini udah harga, terus PT Santim memperkirakan sekarang kita hitung cost. Nah, variable cost to sales ratio akan turun sebesar 5% dari yang sebelumnya 25%. Berarti kalau pakai mesin lama, dia total variable cost-nya itu adalah 25% dari sales. Ya. Nah, terus pakai mesin yang baru dia bilang turun 5%, berarti ini 20% dari sales. Kalau turun 5% kan. Nah, terus total fixed cost-nya akan naik dari 2.800.000 menjadi 3.500.000. Berarti fixed cost yang lama itu 2.800.000. Terus fixed cost yang baru itu 3.500.000. Kalau misalnya pakai mesin baru maksudnya. Oke. Data-datanya udah, habis itu bisa kita langsung hitung aja ke cash flow-nya. Nah, di sini jadi kita breakdown ya, kayak yang tadi aku bilang di awal pas lagi jelasin teori. Jadi dari sales dikurangin expense, dikurangin tax, terus nanti ditambahin lagi sama depresiasi gitu. Nah, terus di sini salesnya nih berarti kita bisa hitung dengan cara dari hasil produksi dikali sama harga jual. Dikali sama harga jual. Berarti ini masuknya hasil produksi yang baru deh. Ini yang new kan ya. Oh ya, ini jadi kita hitung cash flow buat pakai mesin yang baru. Nah, 2021 itu kita bisa menghasilkannya 12.000, terus dikali sama harga jualnya itu 750. Nah, terus total variable cost-nya dia bilang kan ya tadi, total variable cost yang baru itu 20% dari sales. 20% dikali sales-nya. Udah, terus total fixed cost-nya itu dia buat mesin yang baru 3.500.000. Nah, ini kalau fixed cost kan berarti biaya tetap ya, biaya fix, berarti sampai tahun kapanpun biaya akan tetap segini. Jadi ini langsung di kopas-kopas aja, nggak bisa ditarik tadi ya. Jadi ini langsung di kopas-kopas aja, ntar ya. Dan terus habis itu kita bisa langsung dapat earning before depreciation and tax. Depreciation and tax-nya kan di bawah. Nah, terus jadi dari sales dikurangin sama total variable cost, dikurangin sama total fixed cost. Udah dapet earning before depreciation and tax. Kita bisa langsung hitung depresiasinya ya. Jadi kan depresiasi tahun pertama itu 33%, terus kita kaliin aja sama ininya nih, installed cost of new assets-nya 840. Terus kita bisa dapat EBT-nya, berarti tinggal EBDT dikurangin sama tax. Sama depresiasi, sorry. Nah, terus kita bisa dapat EBT, habis itu sekarang kita masukin tax-nya. Tax-nya itu 25% dikali sama si EBT. Udah, terus habis itu kita dapat EAT dengan cara EBT dikurangin tax. Nah, terus habis itu kita tambahin lagi nih sama si depresiasinya. Kenapa? Karena sebenarnya depresiasi itu nggak berpengaruh sama cash flow secara langsung gitu kan. Dengan adanya depresiasi nggak bikin uang perusahaan tuh jadi berkurang gitu kan. Nggak mungkin cash-nya itu nggak berkurang gitu sebenarnya. Jadi yang berkurang itu sebenarnya cuma value of assets-nya doang kan. Nah, makanya di sini depresiasi kita tambahin lagi gitu. Depresiasi kita tambahin lagi karena dia itu kalau ini kan kita ngitungnya operating cash flow ya, dia jadi di cash flow itu ya emang depresiasi nggak dihitung sebenarnya. Tadi itu dihitung di atas cuma buat ngitung tax aja, karena kan nanti dia jadi jadi mengurangi tax gitu kan. Nah, terus habis itu kita bisa hitung nih tahun berikutnya itu sama ya, cuma kan yang beda ini di sini dari hasil produksinya terus sama harga jualnya kan dia naik gitu kan. Nah, terus kalau total variable cost-nya sih sama. Jadi dari sales dikali sama 20%. Terus kalau total fixed cost juga dia sama juga nih total fixed cost-nya. 3.500.000. Nah, terus kita bisa dapat earning before depreciation and tax-nya. Berarti ini aja tinggal dikurangin aja nih. Jadi dari yang sales dikurangin variable cost, terus dikurangin lagi sama fixed cost. Nah, habis itu kita bisa hitung depresiasi.
Tahun kedua depresiasinya 45%. 45% dikali sama ininya nih, sama yang tadi ya, mesin lagi ya, masih sama ya. Terus kita dapat EBT. Terus kita kurangin aja nih sama teksnya, berarti 25% dikali sama ini. Udah, terus habis itu EBT dikurangin teks. Terus kita masukin lagi nih depresiasinya, depresiasi yang di atas nih, kayak tadi ya. Udah deh, terus kita langsung ini bisa ditambahin aja. Udah kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kayak gitu aja sih sampai akhir. Nah, ini kita biar cepat kita tarik-tarik aja ya di sini ya. Nah, buat salesnya dulu nih, tahun 2023 itu salesnya 13.230, harga jualnya dia 800. Nah, terus total variable cost-nya ini juga sama kan ya, 20% dikali sama sales. Terus habis itu total fixed cost. Nah, kalau fixed cost kan emang sama terus ya sampai akhir. Nah, terus habis itu dikurangin ya dari sales, dikurangin cost-costnya ini. Nah, terus dari situ depresiasi nih. Depresiasi tahun ketiga itu kan 15%. Nah, jadi ini 15% dikali sama cost-nya. Udah, habis itu kita bisa dapat EBT-nya. EBT-nya itu dari EBDT dikurang sama depresiasi. Terus dapat teks juga sama ya, 25% dikali ini. Jadi kita kopas-kopas aja nih. Nah, terus EAT juga sama kayak gitu. Nah, terus ini sama. Nah, terus kita masukin dulu nih salesnya. Tahun 2024 itu salesnya 11.907 dikali sama harga jualnya. Depresiasinya di tahun keempat itu dia masih ada ini ya, residual value ya, 7%. 7% dikali sama installed cost. Udah deh, kita dapat nih buat yang operating cash flow new assets, new mesin. Nah, terus sekarang kita hitung lagi buat yang mesin lama. Nah, buat yang mesin lama nih kita hitungnya dari tahun pertama, kedua, ketiga aja ya, karena kan dia bilang di tahun 2024 tuh dia nggak bisa menghasilkan apa-apa nih, dia udah nol. Jadi tahun keempat udah nggak produktif lagi mesinnya. Nah, oke. Jadi di tahun 2021 nih kita masukin harga jualan 750 dikali sama hasil produksinya. Nah, terus total variable cost-nya dia bilang ya, variable cost-nya buat yang old itu 25% dari sales. 25% dikali sales. Terus kalau total fixed cost-nya, dia bilang total fixed cost-nya ini 2.800.000. Karena dia fix, jadi kalau fixed cost kan ya udah segitu terus ya. Jadi segitu terus, sama terus. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, jadi cara ngitungnya sama kayak tadi. Terus sales-nya juga sama nih tahun 2022, tahun 2022 dikali sales-nya itu 775. Nah, terus habis itu buat tahun yang 2023 dia itu bisa menghasilkan 7.900, terus dikali sales-nya itu 800 yang terjual. Harga jualnya. Nah, terus habis itu kita bisa dapat EBDT-nya. Sales dikurangin sama variable cost, dikurangin sama fixed cost. Udah. Habis itu kita bisa hitung depresiasinya. Oke, untuk depresiasinya nih, jadi kan dia bilang ya kalau mesin yang lama itu dibelinya kan dari 2 tahun lalu. Nah, berarti sekarang itu udah masuk ke tahun pemakaian yang ketiga. Nah, berarti depresiasinya itu mulai dari yang persentase buat yang tahun ketiga yaitu 15%. Nah, ini tuh 15% dikali sama cost harga mesin yang lama. Karena kan mesin yang lama. Terus yang tahun berikutnya juga masuk ke 7%, ya. 7% dikali harga mesin lama. Ini kan tahun keempat ya berarti ya masuknya. Nah, terus di tahun yang 2023 itu udah 0 depresiasinya karena emang udah habis masa pakainya sampai 2022. Terus kita dapat EBT-nya ya. EBT-nya tinggal kita kurangin aja nih. EBDT dikurangin depresiasi. Udah, terus habis itu teks tinggal dikurangin sama teks nih 25% dikali sama EBT. Sama, tahun berikutnya juga sama kayak gitu. Terus kita dapat EAT. EAT itu EBT dikurangin sama teks. Oke, dapat EAT. Terus kita bisa hitung, kita bisa masukin lagi nih depresiasinya. Jadi depresiasinya itu kayak yang tadi aku bilang ya, di sini kan nggak ngurangin cash, jadi dia masih tetap masuk. Gitu deh. Terus kita bisa hitung operating cash flow-nya selesai nih jadi nih.
kurang depresiasi, ditambah sama depresiasi. Depresiasi nggak ngurangin ya di cash flow ya guys, jadi ditambah lagi seperti ini. Udah deh, terus habis itu kita bisa hitung incremental cash flow-nya. Nah, jadi incremental cash flow itu tinggal dari operating cash flow tahun yang sama ya, dikurangin aja nih dari masing-masing mesin, dari masing-masing penggunaan mesinnya. Nah, jadi kan tahun 2022 itu di 3 juta ya, di 3 juta nih di mesin yang baru. Nah, terus kita kurangin sama mesin yang lama nih. Nah, terus tahun 2023 juga sama. Tahun 2024 juga sama. Udah deh, ini kita dapat incremental cash flow-nya. Udah ya. Nah, terus yang terakhir nih, terakhir banget nih ya, akhirnya. Kita sekarang tinggal hitung terminal cash flow. Terminal cash flow gampang sih, lebih simple sih. Jadi intinya terminal cash flow itu kita menghitung berapa besar yang kita dapetin pas mesin yang baru nih, mesin yang kita rencanain mau beli ini di akhir periode dia nanti, gitu. Nah, dia itu laku dijual katanya ya, dia itu bukan laku dijual deh, dia itu sekarang itu kalau misalnya kita beli seharga 840.000 kan total installation cost-nya. Nah, terus book value-nya nih, jadi kan dia rencananya dia itu diperkirakan akan dijual 3 tahun lagi. Berarti kita bisa hitung di tahun ketiga itu kan dia masih dipakai. Berarti dia sisa book value-nya cuma tinggal yang di tahun keempat, yang residual value deh, bukan tahun keempat. Nah, itu jadi 7% kita kaliin sama cost-nya. Jadi book value pas lagi mau dijual itu udah tinggal book value-nya, tinggal residual value gitu ya. Nah, terus kita masukin fair value-nya. Nah, dia dibilang nih fair value nih, dia dapat dijual 3 tahun lagi dengan harga 115.500. Nah, ini berarti fair value-nya 115.500. Terus habis itu kita dapat gain on sale. Kenapa? Karena book value-nya kita bisa menjual di harga marketnya itu kan 100 ribuan, tapi book value-nya cuma 50 ribuan. Jadi kita dapat keuntungan. Nah, terus selanjutnya kita bisa langsung hitung terminal cash flow. Nah, after tax proceeds from sale of new assets. Nah, jadi kalau nanti nih si new assets-nya udah habis masa berlakunya nih, masa pakainya nih, berarti kita masukin dulu nih proceeds from sale-nya itu berarti fair value-nya ya, fair value. Udah, terus habis itu kita kurangin sama tax-nya. Tax-nya itu jadi tinggal ini aja 25% dikali sama ini, sama gain-nya. Udah, terus habis itu kita bisa dapetin nih after tax proceeds-nya itu jadi 115.000 dikurangin sama 14.000 ini. Udah, terus habis itu kita lihat ada change in net working capital-nya. Change in net working capital itu kan masih sama yang ini ya. Jadi ini bisa dikopas aja nih. Nilainya sama change in net working capital-nya. Values only, jangan lupa kalau kopas, kalau nggak dia masih masuk ininya. Udah deh, habis itu kita bisa dapat terminal cash flow-nya. Terminal cash flow-nya itu jadi totalin aja nih dari yang after tax proceeds sama change in net working capital. Udah selesai. Problem 6 kayak gitu. Oke guys, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Jadi sampai ketemu di minggu depan, di hari Rabu depan. Misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan chat aku aja. Bye-bye.